Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Baru. Semangat sekali ya hari ini, Insya Allah. Oke, sekarang hari apa yuk? Senin. Sabtu Pak. Senin apa Sabtu? Sabtu. Kok bisa Senin? Sabtu gak libur, kita karena mudik. Oh iya Pak. Nah, sekarang siapa yang gak masuk? Bisa Pak. Bisa, kenapa Isa gak masuk? Katanya tipes. Tipes, astaga, udah berapa hari? 5 hari Pak di rumah sakit. Kok gak dijenguk? Karena sih nganu Pak, nggak ada yang ada. Besok dijenguk bareng-bareng ya sama teman-teman. Boleh Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak. Oke, Mas Hanif dipimpin berdoa yuk. Maka teman-teman kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Cukup. Oke, kemarin kita belajar materi apa nih? Yuk, ada yang ingat nggak? Masa lupa? Kemarin kita belajar materi tentang wudhu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang tayamum. Ada yang tahu nggak tayamum itu apa? Tidak. Dan sebelumnya, gimana kalau misalkan kita kena kotoran, apa yang akan kita lakukan? Itu Pak. Bersuci atau berwudhu? Oke. Nah, wudhu kan pakai air. Nah, kalau misalkan nggak ada air, gimana? Jadi, kalau misalkan kita mau wudhu nih, tapi nggak ada air, apa yang akan kita lakukan? Eva, gimana? Yuk, Pakai debu Pak. debu. Oke, namanya apa kalau pakai debu? Tayamum. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan tayamum tadi. Nah, nanti kita akan menampilkan materi, jadi disimak nanti materi supaya kalian bisa paham. Tujuan belajar kali ini kita akan menampilkan materi atau video. Nanti kita biar memahami. Yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan beberapa LKPD. Nanti kalian akan bermain peran. Ada role playing namanya. Nanti kalian silahkan membentuk beberapa kelompok untuk bermain peran. Nanti temanya tayamum pokoknya, nanti seru. Yang ketiga ada bentar mati. Yang ketiga nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuki ke materi tayamum ini. Tadi apa tayamum? Sudah disinggung sedikit. Bersuci pakai debu. Bersuci pakai debu. Nah, oke, kita lanjutkan. Tayamum itu adalah mengusapkan tanah atau kedua yang suci ke muka. Nah, kedua tangan itu nanti sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah mengganti wudhu atau mandi sebagai ruksa atau bagaimana? Apa ruksa tadi? Keringanan. Syaratnya tadi kan kalau misalkan wudhu mau sholat nih, misalnya mau sholat tapi nggak ada air, nah itu boleh pakai tayamum. Sudah masuk waktu sholat. Sholat ada berapa waktu? 5. Ada apa saja? Subuh, asar, maghrib, isya. Misalkan nih, Mas Hanif lagi berpergian sholat, tapi nggak ada air. Nah itu boleh nanti pas waktu masuk sholat, misalnya mau sholat asar, udah azan. Dia mau sholat asar tapi nggak ada air, nah, boleh kita bertayamum. Tapi harus berusaha mencari air. Kalau misalkan ada air, kita gunakan air. Yang kedua, tidak mendapatkan air. Nah tadi, pokoknya harus usaha dulu ya. Harus berusaha dulu mencari air. Kalau nggak ada air, boleh tayamum. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang bersih. Nah, kalau misalkan kalian tayamum kan pakai debu, gimana kalian bisa lihat kalau debu itu bersih? Padahal sering diinjak-injak sebelum. Nah, pada dasarnya kalau debu itu mensucikan. Nah, biasanya kalau lebih mudah kalian mau membersihkan atau mau tayamum itu pakai debu yang ada di tembok. Nah, itu jarang disentuhan oleh manusia. Yang ketiga itu kan tadi tujuannya apa kalau tayamum? Menghilangkan najis. Nah, itu. Nah, keempat, satu kali tayamum itu hanya sekali sholat. Nah, misalkan Mas kan kalau wudhu kan misalnya belum kentut atau belum apa itu berarti masih bisa sholat. Nah, kalau tayamum cuma sekali. Tayamum misalkan Mas Hanif sholat asar, tayamum sekali, maghrib harus tayamum lagi. Kalau nggak ada air ya. Oke, lanjut. Sebab tayamum tadi karena apa? Nggak
Eva, sebut ayam tadi kan apa? Karena tidak ada air. Tidak ada air gimana? Ayo. Hah? Tidak ada air kenapa? Karena tidak ada air, apa tidur? Sakit itu ya. Yang kedua karena apa? Sakit. Sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya nggak bisa berdiri. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Makanya ada yang tahu kenapa orang Tayamu itu karena sakit boleh Tayamu? Enggak. Kalau boleh naik. Oh, bukan, nggak boleh benar Pak. Nah, itu misalkan kita sakit kalau kena air malah tambah sakit, makanya itu boleh. Yang ketiga karena dalam perjalanan jauh, misalkan kita naik pesawat, terus kita mau wudhu kan angel, susah nyari airnya, angel, nah kemudian kita boleh ditayamum dengan seperti kalau misalkan sholat itu pakai apa itu namanya, jok ya, nggak jok, jok lah, ya. Oke. Rukun tayamum, nah yang pertama rukun tayamum itu kita membaca niat, kemudian mengusapkan muka dengan membaca niat. Ya ada yang tahu niat tayamum, kemarin sudah sedikit di situ. Yo ingat gak, Eva, niat tayamum? Lupa. Nawa itu masih ingat gak? Enggak. Lupa. Yuk kita coba ulangi ya. Niat tayamum itu, nawa itu tayamuman istibadis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ya. Yo, udah apa? Nah, nanti dihafalin. Nanti pokoknya harus dihafalin besok minggu depan tak kan. Oke, setelah membacanya kita mengambil debu. Debu di depan kita tiup, basuhkan ke muka, ambil debu lagi, terus basuhkan ke tangan, sudah selesai. Oke, tadi seperti itu ya Nenya. Nah, oke. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengerjakan KPD. Nah, saya ada KPD. Kita akan bermain peran. Nah, kita lanjutkan. Nanti kita akan melakukan permainan namanya role playing. Nah, jadi nanti kalian bapak suruh untuk menjadi tokoh atau peran. Nanti ada beberapa tokoh. Kalian silahkan bermain peran. Nah, nanti temanya adalah petualangan di gunung pasir. Seru ini pokoknya. Nah, ini tujuan belajarnya kita untuk mengikuti apa dengan melalui kegiatan lomba ini supaya kalian dapat mempraktekkan secara langsung bagaimana sih caranya tayamum. Petunjuknya nanti silahkan dibaca sendiri. Untuk materinya itu temanya petualangan di gunung pasir. Nah, itu sudah ada naskah atau dialognya. Nanti kalian boleh banget mau mengubah. Ini cuma contoh aja. Saya kasih contoh. Nanti kalian tak kasih naskahnya. Boleh kalian ubah, boleh kalian variasi. Nanti beberapa kelompok supaya berbeda dan sedikit. Ya, kita kasih ini video sekarang satu. Ya. Nah, nanti setelah saya kasih silakan dipelajari, dipahami dan buat skenario sebaik mungkin. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Saya kasih waktu 10 menit untuk memahami dan mempelajari. Nanti kalian silahkan mempresentasikan di depan kelas. Oke, paham ya anak? Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, gimana? Tadi seru nggak? Seru. Ayo, seru banget. Berubah. Mau bilang nggak? Enggak. Capek Pak. Ya, tadi kalian jadi peran apa? Jadi navigator Pak. Navigator. Eva jadi peran apa tadi? Jadi Jinda Pak. Tadi udah paham ya bagaimana praktek tayamumnya kan? Sudah. Sekarang coba, tadi kan udah memerankan. Nanti tak kasih pertanyaan. Nah, tadi gimana tata cara tayamum? Oh gini aja deh. Aku ada kuis. Kalian paham? Ya. Kita mulai. Ya. Nanti dijawab ya. Yuk. Yuk, ya. Apa
yang menjadi alasan utama seorang melakukan tayamum? Bisa angkat tangan. Yang B, Pak. D, apa itu? Ketika tidak ada air Ketika tidak ada air bersih. Yo, lanjut yang kedua. Yo, langkah pertama dalam melakukan tayamum apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, waktunya jangan berbis apa? Ya, Mencari tanah bersih Kak. oke, coba ya. Ya. Beda seru ya. Ya. Nah, nanti setelah kita tadi menjauhi, nah nanti kita kasih PR di rumah ya buat dikerjakan. Nah, tadi Apanya Pak? Apanya Pak? sedikit itu cuma 5 soal aja, udah ya. Nah, nanti kalian silahkan mengerjakan di rumah. Tadi apa yang jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran pada pagi ini, Pak? Cara tayamum, Pak. Cara tayamum boleh jadi apa? Ayo, Main berdiri tapi tidak menggunakan air Pak. tidak menggunakan. Jadinya tayamum itu adalah suatu praktek ibadah yang dapat kita lakukan apabila tidak ada air. Tidak. Terus ketika waktu mau sholat tidak ada air, nah itu dapat diringankan dengan cara tayamum. Oke, nah saya kira sudah cukup ya, sudah cukup paham ya. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan melafalkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, gimana? Tadi seru nggak? Seru. Yo, seru banget. Seru Pak. Mau bilang nggak? Enggak. Sampai, Pak. Beda. Tadi Kadek jadi peranapa? Jadi navigator Pak. Gator. Eva jadi peranapa tadi? Jadi janda, Pak. Nah, oke. Tadi udah paham ya bagaimana praktek tayamumnya kan? Sudah. Sekarang coba, tadi kan udah menerangkan. Nanti tak kasih pertanyaan. Nah, tadi gimana tata cara tayamum? Oh, gini aja deh. Aku ada kuis supaya paham. Ya. Kita mulai. Ya. Nanti dijawab ya. Yo. Yo, sudah ya. Apa yang menjadi alasan utama seorang melakukan tayamum? Yang bisa angkat tangan. Yang B, Pak. D, apa itu? Ketika tidak ada air Ketika tidak ada air bersih. Yo, lanjut yang kedua. Yo, langkah pertama dalam melakukan tayamum apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, waktunya jangan berbis apa? Ya, Mencari tanah bersih Kak. oke, coba
ya. Ya, seru ya. Ya. Nah, nanti setelah kita tadi udah kuis, nah nanti kita kasih PR di rumah ya, untuk dikerjakan. Nah, tadi Pokoknya lo apanya lo. sedikit itu cuma 5 soal aja, ya. Nah, nanti kalian silahkan mengerjakan di rumah. Tadi apa yang jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran pada pagi ini? Pak, Cara tayangan Pak. kamu boleh misalnya apa? Ayo, Main berhenti tapi tidak mau air pak. jadinya tayamum itu adalah suatu praktek ibadah yang dapat kita lakukan apabila tidak ada air. Nah, terus ketika waktu mau sholat tidak ada air, nah itu dapat diringankan dengan cara tayamum. Nah, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup paham ya. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum